Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Anti Korupsi Indonesia, atau Legatisi, Ahyani, mendatangi kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung wilayah Kalimantan Barat di Jalan Irian Nomor 41, Pontianak. Kedatangan Ahyani bertujuan untuk menyampaikan aduan dan masukan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim serta putusan pengadilan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Ahyani menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari kerjasama konsultatif antara Legatisi dan Komisi Yudisial Pusat dalam mengumpulkan data serta melakukan evaluasi terhadap sejumlah putusan hakim di daerah. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah putusan bebas murni dalam perkara dugaan korupsi senilai 39 miliar rupiah yang melibatkan Bank Kalbar. Salah tentang putusan pengadilan, tentang peran dari Komisi Yudisial. Jadi ini konsultan yang kerjasama dengan Komisi Yudisial RI Pusat tentang masalah putusan-putusan hakim pengadilan, tentang juga masalah sebenarnya ini kuesioner juga sifatnya juga mempertanyakan data-data kita, identitas. Kemudian ada pelanggaran dugaan kode etik yang dilakukan oleh hakim, termasuk putusan-putusan ini dan perilaku hakim di saat sidang. Nah, ini konsultan itu nanti menjadi dasar ini untuk disampaikan ke KY Pusat, KYRI Pusat. Nah, ini nanti bagaimana tindak lanjutnya untuk ke daerah. Ini menyangkut masalah pengadilan, nih, ranahnya pengadilan. Kemudian juga ini juga kita pertanyakan juga tentang masalah yang terjadi putusan pengadilan tinggi tentang masalah kerugian negara Bank Kalbar 39 miliar. Di tingkat tipikor, tingkat pengadilan awal ini, tipikor ini sudah dibuktikan oleh hakim, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang berdasarkan audit BPKP itu terjadi kerugian negara 39 miliar. Ini kan pembebasan lahan tahun 2015. Yang mana waktu itu Paulus ini mewakili jadi pemilik tanah. Sebagai pemilik tanah Paulus ini mewakili. Jadi alat bukti kerugian negaranya jelas. Komisaris ada beberapa Bank Kalbar juga diponis juga bersalah. Paulus ini diponis bersalah 10 tahun. Ini kan masalah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 ini masalah kekuasaan kehakiman, pengadilan yang merdeka dan adil. Tapi ini diputus bebas murni, mengesampingkan semua jadi alat bukti kerugian negara. Karena sumber pembebasan dana biaya untuk Bank Kalbar itu sumbernya dari APBD provinsi. Tidak boleh hakim ini, pertimbangan hakim setingkat di atas itu pengadilan tinggi itu membebaskan murni. Karena ini semua rangkaian peristiwa hukum sudah dipanggil, disidang, sudah dikoreksi ini. Dari keterangan-keterangan sudah dianalisa, keterangan saksi dan para tersangka ini. Dan alat bukti kerugian negara sudah diaudit. Tidak boleh mengesampingkan dari audit BPKP itu. Jadi kerugian negara BPKP itu 39 miliar. Tapi dengan bebas murni karena ini mafia tanah juga si Paulus ini. Ini peristiwa hukum dia ada hubungan sebab akibat. Kalau dari pemilik tanah ini kan cerita marab. Pasti tahu Paulus ini. Kenapa sampai marabnya 39 miliar kerugian negara ini nilainya cukup fantastis. Dan juga ini bukan masalah perdata. Ini yang pertimbangan dari kuasa hukum dari Paulus Filipi SH. Larinya ranahnya perdata. Ini korupsi. Karena sumber APBD bukan perdata. Kita tidak boleh mengalihkan isu ini. Wah, ini perdata salah. Analisis yang salah itu. Ini adalah jelas kerugian negara, korupsi ini jelas. Kita minta hakim ini jangan hanya pelanggaran kode etik. Kita akan lapor ke KPK, ini harus diperiksa, diaudit kekayaannya itu. Hakim itu harus diaudit.
jangan hanya berbicara pelanggaran kode etik. Kode etik ini tidak membuat efek jera para hakim. Para hakim-hakim ini bukan hakim nakal, ini mafia pengadilan, mafia peradilan ini. Ini mafia nih. Ini yang harus dibasmi, mafia peradilan. Tidak bisa menegakkan hukum, tapi bisa jadi ini ada faktor X nih di balik itu sehingga putusan ini bebas murni. Tidak boleh. Paling tidak putusan di tingkat setelah itu di pengadilan tinggi ini ya hanya mempertimbangkan masalah berat atau ringan, bukan merubah semuanya ini keputusan. Jadi terbalik sekarang putusan ini bebas murni, luar biasa ini. Nih kita acungi jempol juga hakimnya nih. Acungi jempol nih, boleh negara kasih apresiasi dan penghargaan pada hakim membebaskan tuh. Kita maunya nanti kasasi dari kejaksaan tinggi ini harus dikabulkan oleh Mahkamah Agung, harus dipenjarakan lagi dengan vonis yang berat, dengan tuntut yang vonis 10 tahun di atas 10 tahun. Ini harus diperberat ini. Ini dugaan ada permainan nih. Di sebalik bebasnya murni ini. Kalau itu hakim tidak berani, ini ada konsekuensi hukum juga bagi hakim yang membebaskan murni. Tapi dalilnya itu salah semua. Hakim nih, seharusnya hakim ini mengedepankan kepentingan bangsa, ya, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah ini hakim ini yang harus betul-betul nanti KPK harus periksa, diaudit. Nah, kenapa dia membebaskan? Dia juga ikut bertanggung jawab terhadap kerugian negara 39 miliar tuh. Nah, karena membebaskan harus bertanggung jawab. Ini karena kerugian negara ini ya kan dampaknya harus kembali kepada negara. Hasil kerugian negara disita oleh negara. Nah, tapi dengan melakukan pembebasan murni ini udah mencoreng peradilan di Indonesia ini, bukan mencoreng lagi. Ini udah merusak citra hukum ini. Hakim itu tidak boleh lagi ditoleransi. Harus dihukum kode etik dan diperiksa nih, diaudit. Kekayaannya dari mana nanti hakim itu diaudit. Nah, ini kita tidak boleh juga hakim ini seolah-olah dia Tuhannya di dunia nih. Tidak boleh juga nih. Karena keputusan itu jadi cacat hukum. Kontradiksi, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Tipikor nih, nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ini bisa dikenakan juga pasalnya dikasih ini, ada permufakatan jahat juga nih. Nah, kenapa ini bisa terjadi nih? Kita minta Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat juga nih harus memeriksa secara insentif. Jangan melindungi, jangan menutup-nutup ya kesalahan. Dan kita peran dari Komisi Yudisial juga nih harus tegas. Jangan hanya nama aja Komisi Yudisial, tapi tidak ada hakim-hakim nih yang banyak perlakuan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat ini. Harusnya tuntas. Ada laporan harus dituntaskan, berita acaranya apa, pelanggarannya apa, sesuai pengaduan. Jangan hanya sekedar nama aja kita dikasih fasilitas oleh negara, oleh rakyat, uang rakyat, tapi peran dia nih Komisi Yudisial ini banyak bocor nih terjadi nih. Harusnya yang menjadi atensi dari kasus-kasus korupsi, kasus besar, KAI harus memantau, monitor di Kalimantan Barat. Jangan dah terjadi baru, wah ini ada apa nih? Ini harus dipantau, dimonitor. Ini kemana peran dari Komisi Yudisial? Ini banyak terjadi di pengadilan kita nih, termasuk pengadilan negeri juga. Pontianak, ini yang harus diawasi, dipantau. Apa sih masalahnya nih? Tapi kita lihat nih kan tidak ada nih, baik-baik aja nih yang terjadi nih. Kita dari pegiat anti korupsi tentu sangat menyesalkan nih. Ini adalah mafia peradilan, mafia kejahatan negara di atas negara nih. Tidak boleh dibiarkan nih, ancaman putusan nih ancaman bagi negara. Tapi kalau negara tidak turun tangan, tidak betul-betul menuntaskan kasus ini, wah sama juga pembiaran yang terjadi.
Kita minta dari Presiden RI ini, panggil semuanya nih, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi ini dipanggil atas putusan bebas murni ini. Walaupun ada upaya hukum lain, tapi ini udah mencoreng, tidak boleh terjadi hal ini. Nah, karena tuntutannya bukan ringan, 10 tahun. Berarti ada keterlibatan kuat terhadap Paulus. Nah, ini yang sehingga negara dirugikan. Itu pertimbangan hakim Simati Pikor ini udah betul, tuntutannya udah betul. Cuma di atas tingkatan pengadilan tinggi, ini yang mencoreng. Kalau ndak ditutup aja pengadilan tinggi di Kalbar, ganti semuanya itu, tak guna. Ini dari kita Legatisi, Ayan IBA, Ketua Umum DPP Legatisi Indonesia, ini adalah mafia peradilan. Tidak bisa kita biarkan. Ya, kita akan mendatangi Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Walaupun ini vonis sudah putus, kita minta juga Kejaksaan Tinggi harus konsultasi dengan Mahkamah Agung. Karena ada Kejaksaan ini pengacara negara yang menuntut, konsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung dengan tentang perilaku vonis bebas ini. Jangan sampai nanti lalu hakim Mahkamah Agung nanti lalu ikut-ikutan juga. Udah benar, wah ini bahaya juga nih, macam kehidupan bernegara nih bahaya nih. Demikian ke. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, tim media Berantas Jejak Digital menyampaikan.